Materi selanjutnya tentang kesehatan mental, tepatnya literasi kesehatan mental dan rujukan konseling teman sebaya di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Boleh diperbesar lagi, Kang, di mode ini. Nah, baik. Dari segi abstrak, penting bagi setiap orang untuk mempunyai pemahaman terhadap kesehatan mental, terkhusus kesehatan mental yang ada pada diri mereka masing-masing atau individu masing-masing. Nah, ditambah lagi, literasi mengenai kesehatan mental ini mempunyai peran terhadap mindset setiap orang untuk menjaga keadaan kesehatan mentalnya. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui validitas faktorial dari Red Flags Questionnaire dan CMHPCS dengan sampel acak nasional dari mahasiswa perguruan tinggi komunitas atau komunitas mahasiswa. Nah, kedua, pemeriksaan sejauh mana tentang 3 dimensi MHL, questionnaire red flag, dan skala pengetahuan dan keterlibatan dari CMHPCS merupakan prediktor signifikan mengenai rujukan konseling teman sebaya atau peer-to-peer ke pusat konseling di kalangan mahasiswa perguruan tinggi. Nah, dan juga menguji perbedaan demografis dalam MHL mahasiswa community college. Boleh dilanjut. Nah, selanjutnya latar belakang. Nah, kesehatan mental ini merupakan suatu hal yang mendapat perhatian lebih karena kesehatan mental mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Perlu diketahui juga bahwa adanya gangguan terhadap kualitas kesehatan mental ini bisa dirasakan oleh siapapun di semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Nah, kesehatan mental juga menjadi perhatian di kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan adanya perubahan atau transisi pada aspek perkembangan sehingga dapat berdampak pada kecemasan dan gangguan perkembangan kepribadian lainnya apabila adaptasi terhadap masa transisi ini berjalan kurang baik. Nah, ini juga kesehatan mental menjadi suatu isu yang familiar gitu ya, apalagi di masa-masa beberapa tahun ke belakang di era pandemi COVID, seseorang juga perlu untuk meningkatkan kualitas mentalnya. Dan ini juga terkhusus bagi mahasiswa yang mengalami masa transisi dalam perkembangannya. Ditambah juga di dalam menjalankan peran sebagai mahasiswa, banyak problem-problem atau permasalahan yang memang itu dihadapkan kepadanya gitu. Dan tentunya itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada penanganan dan perhatian agar perkembangan terhadap prosesnya itu tidak mengalami hambatan. Boleh dilanjut lagi. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai tekanan mental di kalangan mahasiswa atau mental mental distress among community college student. Nah, ini berbicara mengenai mental health literasi dan juga dukungan tentang kesehatan mental peer-to-peer atau teman ke teman, bisa juga dikatakan dengan teman sebaya. Nah, mengacu pada suatu sikap dan perilaku anggota komunitas dari universitas, misalnya mahasiswa dan fakultas staf gitu. Seputar tindakan pencarian bantuan, pengetahuan mereka tentang tanda-tanda, peringatan dan sumber daya untuk tekanan mental dan juga pengurangan stigma kesehatan mental di kampus universitas selama 4 tahun.
Nah, ini juga disebutkan bahwa dimensi pengetahuan ini tentang mental health literasi melibatkan sejauh mana seseorang itu sadar gitu. Bagaimana ia menjaga kesehatan mental agar tetap baik dan juga positif. Nah, mengenai tanda-tanda peringatan untuk tekanan mental dan menyadari akan perawatan dan sumber daya untuk masalah kesehatan mental itu sendiri. Nah, sehubungan dengan itu, prakarsa dukungan kesehatan mental peer-to-peer atau teman sebaya terdiri dari para profesional kesehatan mental di perguruan tinggi yang memang melatih siswa atau mahasiswa untuk mampu memberikan layanan konseling melalui media curhat gitu terhadap rekan-rekan mereka tentang kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, dalam beberapa kasus mengenai hal ini dan merujuk pada rekan-rekan ke layanan konseling tentang kesehatan mental yang memang disediakan juga oleh pihak-pihak kampus gitu. Membangun jaringan rujukan konseling melibatkan profesional kesehatan mental di perguruan tinggi yang melatih agen rujukan atau mahasiswa untuk mengenali dan merujuk rekan-rekan mereka yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental terhadap kepada layanan konseling yang sudah disediakan kampus. Nah, jadi dari jurnal penelitian ini menyebutkan bahwa dari pihak kampus tersebut merekrut volunteer, bisa kita katakan sebagai volunteer yang memang itu sudah diberikan pelatihan, pembekalan agar mampu memberikan pertolongan pertama terhadap teman mereka sendiri yang terindikasi gangguan kesehatan mentalnya. Nah, apabila gangguan kesehatan mentalnya dianggap cukup berat, maka volunteer tersebut menyarankan dan merujukkan temannya yang mengalami gangguan kesehatan mental untuk berkonsultasi atau melakukan proses konseling kepada layanan konseling yang memang itu sudah disediakan oleh pihak kampusnya. Nah, ini juga secara khusus kegiatan ini memiliki kegunaan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi masalah kesehatan, khususnya kesehatan mental di kalangan mahasiswa perguruan tinggi yang dapat sangat menantang tanpa sumber daya di kampus untuk memberikan layanan pencegahan dan juga respon langsung kepada mahasiswanya. Nah, salah satu tujuan dukungan kesehatan mental peer-to-peer ini juga untuk memberdayakan mahasiswa agar merasa nyaman dan kompeten dalam kemampuan mereka untuk mendukung kesehatan fisik dan mental rekan-rekan mereka. Selanjutnya, boleh dilanjut slide-nya, Kang. Nah, ini langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian menunjukkan validitas faktorial yang memadai dengan mahasiswa perguruan tinggi. Nah, atau the measures deployed in the study exhibit adequate factorial validity with community college student. Nah, yang pertama itu ada analisis pendahuluan. Nah, dalam analisis pendahuluan ini, asumsi normalitas diperiksa dengan menghitung nilai skewness dan kurtosis untuk item kuesioner dan item penelitian yang dipakai gitu.
dan hasilnya sebagian besar konsisten dengan distribusi normal yang menunjukkan bahwa item tersebut memiliki normalitas univariate. Nah, analisis kekuatan a priori dihitung juga menggunakan G-power untuk memastikan ukuran sampel yang memadai dalam suatu penelitian tersebut. Nah, dari sini disebutkan bahwa hasilnya sebagian besar konsisten dengan distribusi normal. Jadi volunteer yang tadi dibentuk itu sudah sebagian menjalankan tugasnya dengan baik. Beberapa juga ada yang mendapati rekan sebayanya atau rekan satu kampusnya itu ada yang bercerita kepada dia tentang keadaan kesehatan mentalnya, walaupun respon dari target atau objek program itu masih dirasa kurang. Selanjutnya, analisis validitas instrumen. Nah, dari sini memastikan bahwa ukuran sampel melebihi dari persyaratan untuk menghitung dengan rasio responden 27:1 untuk setiap parameter yang diestimasi. Nah, ini juga mengungkapkan kecocokan model yang buruk karena estimasi ini sangat rentan untuk meremehkan kecocokan model dengan sampel besar. Nah, peneliti psikometri ditugaskan untuk menginterpretasikan tentang implikasi kumulatif dari sejumlah indeks kesesuaian. Karena tidak ada pedoman tanpa syarat tentang jumlah indeks kesesuaian yang menentukan kecocokan model. Nah, dari analisis validasi instrumen juga ternyata mengungkapkan kecocokan model yang buruk karena estimasi ini sangat rentan untuk meremehkan kecocokan dengan model sampel yang besar. Selanjutnya, analisis HLR. Nah, rasio odds mengungkapkan bahwa peningkatan suatu unit pada subskala pengetahuan dikaitkan dengan peningkatan peluang, sehingga membuat rujukan peer-to-peer atau teman sebaya ke pusat konseling dengan faktor 1,50. Nah, yang terakhir itu mengubah. Ini dilakukan untuk menyelidiki tentang perbedaan demografis dari mahasiswa sebagai tanda dari peringatan untuk tekanan mental atau pengetahuan tentang tekanan mental serta sebagai subskala pengetahuan dan keterlibatannya. Nah, koefisien fungsi diskriminan kanonik standar antara variabel laten dan fungsi diskriminan menunjukkan bahwa dimensi dimuat lebih kuat daripada fungsi diskriminan, daripada variabel pengetahuan dan juga atau keterlibatannya. Boleh dilanjut lagi? Nah, ini skor MHL mental health literasi mahasiswa perguruan tinggi merupakan prediktor signifikan apakah mereka telah membuat rujukan mahasiswa ke pusat konseling atau tidak, atau juga community college student. Mental health literasi score significant predictor of whether or not they have made a student referral to the counseling center. Nah, ini juga subskala dari penelitian ini dapat diberikan dan diberi skor sebagai skor komposit tunggal atau skor rata-rata di semua item atau tiap konstruksi terpisah.
Nah, skor rata-rata pada setiap subskala. Nah, indeks kebaikan yang diakui dilaporkan berdasarkan pedoman untuk menafsirkan kecocokan model yang disediakan oleh layanan oleh kegiatan penelitian yang dilakukan. Boleh dilanjut lagi? Nah, selanjutnya perbedaan demografis dalam skor mental health literasi mahasiswa community college atau komunitas kampus. Extend are there demographic difference in community college student mental health literasi scores. Nah, dari sini akhirnya dihitung tentang faktorial variasinya dari suatu analisis atau juga disebut dengan MANOVA untuk menguji perbedaan demografi kelompok dalam MHL, Mental Health Literasi Mahasiswa College. Nah, juga menemukan bahwa mahasiswa community college atau komunitas kampus yang sebelumnya mencari setidaknya satu sesi konseling pribadi lebih mungkin mengenali item pada model red flags sebagai tanda peringatan untuk tekanan mental dibandingkan dengan siswa yang tidak mencari konseling pribadi. Nah, jadi ada beberapa mahasiswa yang sudah mengenali tentang tanda bahaya terhadap kesehatan mentalnya, sehingga beberapa mahasiswa tersebut ia mendatangi fasilitas kegiatan konseling atau konselor yang memang disediakan oleh pihak kampus. Dan juga ada kemungkinan bahwa kehadiran pribadi dalam konseling tersebut mungkin memiliki dampak psikoedukasi yang lebih besar pada mahasiswa yang diidentifikasi karena kesesuaian antara pandangan dunia mahasiswa dan juga budaya tentang kesehatan mentalnya di kampus. Boleh dilanjut lagi, Kang? Nah, ini dari segi kesimpulannya, secara khusus konselor perguruan tinggi mungkin menemukan 3 dimensi mental health literasi dalam studi saat ini. Nah, yang berguna untuk menyusun rencana pelajaran tentang pelatihan keterampilan yang diawasi untuk mengajari mahasiswa tentang cara untuk mengakui dan membujuk seorang teman dalam kesulitan mental di pusat perguruan tinggi. Nah, dan dari penelitian ini juga hanya menjelaskan bagaimana program praktek konseling teman sebaya ini yang diusulkan oleh pihak kampus, bagaimana hasil dari kegiatan prakteknya gitu. Tapi tidak dikemukakan bagaimana kegiatan praktek konselingnya seperti apa, di mana tempatnya, dan juga bagaimana teknik-teknik yang digunakannya gitu. Tapi hanya sebatas untuk mengetahui bagaimana proses menjalankan program dari layanan kesehatan mental teman sebaya yang itu memang dibentuk oleh pihak kampus. Sekian dari presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.